Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yasmin Puspita Maharani. Saya dari kelas Manajemen Sumber Daya Manusia kelas B yang diampu dengan dosen Pak Beni. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang akan saya tampilkan setelah ini. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi pelatihan, pengembangan, dan manajemen karir. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu lagi. Nama saya Yasmin Puspita Maharani. Saya mempunyai NIM 2150 30 20 711 1052. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep pelatihan. Pelatihan adalah suatu proses di mana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Hal itu disebutkan oleh Matis tahun 2002. Istilah pelatihan tidak terlepas dari latihan, karena keduanya mempunyai hubungan yang erat. Latihan adalah kegiatan atau pekerjaan melatih untuk memperoleh kemahiran atau kecakapan. Sedangkan tujuan kegiatan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan seseorang agar mereka yang dilatih mendapat pengetahuan dan keterampilan dalam memahami dan melaksanakan suatu pekerjaan dengan efektif. Selanjutnya, manfaat pelatihan. Manfaat pelatihan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama bagi organisasi dan yang kedua bagi karyawan. Yang pertama saya akan bahas dulu mengenai bagi organisasi. Yang pertama, perusahaan dapat bersaing di pasar yang lebih luas. Agar perusahaan mempunyai daya saing yang lebih tinggi, hal tersebut tentunya penting untuk mempunyai sumber daya manusia dengan kemampuan dan mempunyai daya saing. Yang kedua, dapat mempersiapkan tantangan bisnis yang akan dihadapi di masa depan. Perusahaan perlu menghadapi berbagai masalah dan bisa memberikan solusi yang terbaik untuk membuat bisnis tetap bertahan dan berkembang. Yang ketiga, membuat perusahaan lebih fleksibel dengan perkembangan zaman. Contohnya, ketika kita bisa membuat pekerjaan lebih efektif dengan menggunakan teknologi dan alat-alat terbaru masa kini. Yang kedua, yaitu bagi karyawan. Yang pertama, meningkatkan pemahaman mengenai job desk lebih baik. Yang kedua, bisa membangun citra dan nilai karyawan. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam jenis pelatihan nih. Nah, jenis pelatihan ini ada 4. Yang pertama, job atau technical training. Jenis pelatihan ini lebih berfokus pada pekerjaan atau tugas secara teknik yang dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan. Yang kedua, interpersonal dan problem solving training. Pelatihan ini lebih berpusat pada cara memecahkan masalah dalam suatu proses produksi. Yang ketiga, developmental and innovative training. Jenis pelatihan ini akan melatih pengembangan dan inovasi dalam diri karyawan untuk membantu operasional perusahaan. Dan yang terakhir, required and regular training. Jenis pelatihan ini lebih dikenal dengan pelatihan rutin, yaitu pelatihan karyawan yang dilakukan secara berkala, bertahap pada kurun waktu tertentu. Training jenis ini merupakan yang paling banyak dilakukan oleh perusahaan. Selanjutnya kita ke metode penelitian nih. Metode penelitian yang pertama on the job training, yang artinya pemberian pelatihan di lingkungan kerja nyata. On the job training ini meliputi yang pertama job rotation. Job rotation yaitu teknik pelatihan manajemen yang melibatkan pemindahan peserta pelatihan dari departemen ke departemen untuk memperluas pengalaman dan pemahaman mereka tentang bisnis serta untuk menguji kemampuan mereka. Dan yang kedua, coaching atau understudy. Di sini peserta pelatihan bekerja secara langsung dengan seorang manajer senior atau dengan orang yang akan digantikannya. Yang terakhir, action learning. Action learning program yang memberi manajer dan orang lain waktu luang untuk bekerja, menganalisis dan memecahkan masalah di departemen lain. Yang kedua dari metode pelatihan ini yaitu off the job training. Off the job training ini melibatkan pemberian pelatihan di luar lingkungan kerja nyata, meliputi case study. Case study metode studi kasus menyajikan peserta pelatihan dengan deskripsi tertulis dari masalah organisasi. Dan yang kedua, manajemen game seminar. Manajemen game seminar yaitu komputerasi permainan manajemen memungkinkan peserta untuk
belajar dengan membuat keputusan realistis dalam situasi simulasi. Yang ketiga, University Relate Program. Universitas menyediakan pendidikan eksekutif dan program pendidikan berkelanjutan dalam kepemimpinan dan sejenisnya. Selanjutnya, pengembangan karir. Pengembangan karir yaitu suatu usaha formal untuk meningkatkan dan menambah kemampuan yang diharapkan berdampak pada pengembangan dan perluasan wawasan yang membuka kesempatan untuk mendapat posisi atau jabatan yang memuaskan dalam kehidupan seseorang sebagai karyawan. Hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan karir ini yaitu kinerja, loyalitas, kesempatan, dan pengembangan dan jaringan kerja. Manfaat bagi karir individu. Yang pertama, memaksimalkan kemampuan potensialnya. Yang kedua, individu tersebut makin berkembang pastinya. Yang ketiga, memiliki wewenang yang lebih besar. Nah, perencanaan karir individu dan perencanaan karir organisasi. Ini adalah dua hal yang berbeda. Perencanaan karir adalah suatu bentuk perencanaan yang dibuat oleh individu atau perusahaan mengenai kemungkinan dirinya atau seorang karyawan meniti proses kenaikan pangkat atau jabatan dengan mempertimbangkan persyaratan dan kemampuan. Tujuan dan manfaat perencanaan bagi individu, yang pertama mencapai kepuasan pribadi di dalam dirinya yang pasti, yang kedua memperoleh kesadaran dan pemahaman diri, yang ketiga efisiensi usaha dan penggunaan waktu, dan yang terakhir mempersiapkan diri untuk tempat dan penghasilan yang sesuai nantinya di masa depan untuk bagi setiap individu. Nah, sekarang tujuan dan manfaat perencanaan bagi perusahaan. Yang pertama, mendorong pertumbuhan karyawan, menjaga loyalitas karyawan, yang ketiga memberi kepastian, dan yang terakhir mengembangkan promosi pegawai. Karir dan promosi pegawai. Promosi atau promotion memberi peranan penting bagi setiap karyawan, bahkan menjadi idaman yang selalu dinanti-nantikan oleh karyawan. Kenapa? Karena dengan promosi ini berarti adanya kepercayaan dan pengakuan mengenai kemampuan serta kecakapan karyawan bersangkutan untuk menjabat suatu jabatan yang lebih tinggi. Usai sudah materi yang saya sampaikan, semoga bisa diterima dan bisa dipahami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya Yasmin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.